Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Salah seorang yang sudah ketemu ayatnya bisa baca bagi kita semua ya. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Dalam pembacaan kita pada sore hari ini Bapak Ibu, ternyata dalam hidup ini Bapak Ibu ada peperangan secara rohani, peperangan yang tidak kita lihat dengan mata kita Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita peperangan secara fisik ya, misalnya berkelahi dengan orang secara fisik ya itu kelihatan ya. Tapi ada juga peperangan secara rohani yang tidak bisa kelihatan dengan mata kita. Tapi peperangan itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah iblis. Dan setiap hari iblis tidak pernah libur untuk mengganggu kita. Kita boleh libur kerja ya, tapi iblis tidak pernah libur untuk bagaimana caranya supaya membawa kita kepada kebinasaan. Bagaimana caranya iblis berperang menjatuhkan kita orang percaya supaya kita mundur dan tidak lagi ikut Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya kita juga anak-anak Tuhan tidak boleh hanya menyerah untuk menjadi sasarannya iblis. Kita juga harus, kita mengatakan bahwa kita harus melawan iblis, mengambil perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis Bapak Ibu ya. Untuk mengalahkan iblis Bapak Ibu ya, kita harus kuat di dalam Tuhan, kuat secara rohani Bapak Ibu ya. Nah, itu sebabnya sore hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat dan fit secara rohani Bapak Ibu ya. Nah, makanya ada istilah fit ya, saya buat istilah fit FIT supaya Bapak Ibu pulang dari tempat ini Bapak Ibu menghafalnya. Untuk menjadi kuat mengalahkan iblis itu ada 3 huruf ini. F yang pertama adalah firman Tuhan, makanan rohani kita. I adalah iman, imunitas orang percaya ya. Dan T adalah tekun berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Nah, biar Bapak Ibu pulang di tempat ini, kalau lawan iblis, fit firman Tuhan, iman dan beribadah dan berdoa. Nah, supaya itu kalau kita baca tadi itu akan menjadi senjata kita untuk melawan kuasa iblis. Iblis enggak takut pada senjata tombak kita, parang kita, iblis tidak takut. Tapi iblis takut kepada tadi apa? Kepada firman Tuhan, kepada iman kita kepada Tuhan, dan kepada orang-orang yang berdoa dan selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Nah. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Rahasia kekuatan orang percaya yang dapat mengalahkan kuasa iblis ya. Karena kita mengatakan bahwa dalam diri kita, hati kita itu ada namanya kuasa. Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa ya, untuk mengalahkan kuasa setan atau kuasa iblis ya. Yang pertama adalah F ya, huruf F tadi. Firman Tuhan atau Alkitab adalah makanan rohani kita orang percaya ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu coba aja pagi hari tidak makan, langsung pergi angkat barang, apa yang terjadi dengan Bapak Ibu? Sakit, lemas, tidak kuat, ya pasti nanti pingsan di dalam pekerjaan ya, lemas gitu. Karena apa? Ya tidak makan.
Karena makanan itu yang akan memberikan kekuatan bagi tubuh kita, sehingga kita kuat dan kita bisa bekerja. Makan dari makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, ketika ia dicobai oleh iblis 40 hari 40 malam, ya, maka laparlah Yesus. Datanglah iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah dan ubahlah batu menjadi roti supaya kamu makan. Tapi Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ternyata Bapak Ibu, ya, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu adalah kekuatan orang percaya untuk mengalahkan kuasa iblis. Kalau kita tadi baca dalam Efesus 6 tadi pembacaan kita ayat 17 itu mengatakan bahwa ambillah perlengkapan firman Allah sebagai pedang roh. Jadi firman Tuhan itu adalah pedang roh. Senjata kita untuk menyerang iblis itu adalah firman Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kalah dalam pertempuran dengan iblis, dalam menghadapi masalah itu Bapak Ibu babak belur dari iblis, jangan-jangan Bapak Ibu tidak pernah baca firman, tidak pernah imani firman, bahkan tidak pernah pegang Alkitab, ya. Sehingga Bapak Ibu nggak ada senjata apa-apa. Ya, sama aja dengan Bapak Ibu pergi berperang tapi nggak bawa senjata. Pergi perang tapi nggak bawa senjata, ya, babak belur Bapak Ibu. Dihantam Bapak Ibu. Kalau kita ada senjata, kita bisa melawan dan mengalahkan iblis. Jadi orang percaya yang tanpa ada firman dalam hatinya, dalam kehidupannya, sama saja dia berperang dengan iblis setiap hari tanpa memiliki senjata rohani. Mungkin saya lebih sederhananya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bertanya dalam diri Bapak Ibu sendiri, kira-kira saya ini baca firman itu setiap hari masih baca firman enggak? Atau seminggu sekali baru baca firman, bahkan bolos lagi hari Minggu enggak dengar firman? Atau gimana ya? Atau mungkin 1 tahun sekali Natalan baru nongol dengar firman? Kalau Bapak Ibu satu hari makan 3 kali, berarti ya firman juga harus seperti itu juga Bapak Ibu. Karena kerohanian kita dan kebutuhan jasmani kita kan sama Bapak Ibu, ya. Itu. Kalau kita punya kebutuhan jasmani kita, ya, kita punya tubuh aja kita rawat dengan baik, ya. Ya, kalau ibu-ibu rawat lipstik, kasih cantik, ya, gitu. Bapak-bapak kita makan yang bergizi supaya kita sehat dan panjang umur, ya. Itu masalah kita merawat tubuh jasmani kita. Tapi kita lupa merawat kerohanian kita. Karena tubuh jasmani satu saat akan menjadi tanah, ya. Waktu kita mati, ya, tubuh kita ini akan menjadi tanah. Tapi kerohanian kita akan tetap hidup untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Tapi kadang-kala kita sebagai orang percaya, kita lupa merawat kerohanian kita, ya. Makan 3 kali tapi firman tidak ada dibaca. Harus seimbang Bapak Ibu, ya. Ya. Makanya ya kita di Tente masih ada maklum, ya. Sebagian besar tidak punya Alkitab. Kalau saya kakak itu tidak punya Alkitab karena memang agak susah mungkin. Tapi sekarang sudah ada handphone, Bapak Ibu bisa download Alkitab. Kalau Bapak Ibu agak sulit juga, nggak tahu baca, sudah ada juga Alkitab yang ada suaranya. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik ayat-ayatnya, dia baca, Bapak Ibu tinggal mendengar, ya, kalau nggak bisa baca, ya. Nah, tapi ada juga renungan-renungan firman Tuhan yang setiap hari dikirim di YouTube, di Facebook. Bapak Ibu bisa membaca, mendengarkan kebenaran firman. Nah, saya percaya kalau pagi-pagi Bapak Ibu sebelum beraktivitas, Bapak Ibu dengar firman, terus Bapak Ibu renungkan firman, dan Bapak Ibu hidup di dalam firman, Bapak Ibu menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, ya. Itu. Tetapi pagi-pagi kalau Bapak Ibu bangun langsung kabur, langsung kerja, tidak baca firman, Ibu tidak bagus dah. Biasa gampang kalahkan gitu, karena dia tidak ada senjata hari ini, Ibu. Ya, Tuhan, saya mau baca firman, buka pikiran saya agar saya memahami firman. Kadang-kala Bapak Ibu kalau kita berdoa tuh baca firman itu cepat ngantuk. Kadang-kala nggak ngerti firman yang kita baca, karena pikiran kita masih ditutup oleh kuasa setan itu juga, Bapak Ibu. Setan bilang, oh ini mau baca firman, saya kasih ngantuk aja dia. Tidur kita baru baca 5 menit sudah tidur, udah bosan. Oh baca firman, saya kasih anak ganggu dia biar dia nggak baca firman. Ya, kita udah terganggu, akhirnya kita nggak baca firman. Kalau kita nggak baca firman, maka kita kehilangan senjata rohani kita. Jadi sebelum baca firman, berdoa, Tuhan, saya rindu baca firman, buka pikiran dan hati saya. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baca firman Tuhan, Roh Kudus akan menerangkan firman Tuhan itu bagi kita.
Ada firman Tuhan yang kita nggak mengerti, kita pahami. Tiba-tiba Tuhan kasih membuka pikiran kita sehingga kita terus memahami firman Tuhan yang kita baca. Nah, yang kedua, setelah kita baca firman Tuhan, kita baca pelan-pelan satu-satu ya, jangan buru-buru ya. Baca satu, kita berpikir apa sih arti dari firman Tuhan ini. Ya. Ketika kita sudah mengerti arti dari firman Tuhan, ya, kita kalau ada berdoa, kita berdoa lagi, Tuhan biarkanlah firman yang saya baca ini saya dapat mengerti dan saya dapat lakukan dalam hidup saya. Jadi jangan hanya baca firman tapi tidak pernah melakukan. Setelah kita baca firman, kita mengerti firman Tuhan, kita melakukan firman. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kita mengerti firman tapi kalau kita tidak melakukan, ya sama aja percuma. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Ada orang Kristen yang hafal sekali dengan firman Tuhan. Dia tahu semua ayat, dia hafal, tapi tidak pernah melakukan firman yang dia baca. Jadi firman itu berkuasa kalau kita melakukan firman itu. Tuhan, ya. Dalam Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan bahwa orang yang merenungkan aja firman Tuhan akan hidupnya sukses. Kita baca dulu ayat ini ya. Mazmur 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tadi firman Tuhan bilang, orang yang kesukaannya adalah membaca firman Tuhan, kemanapun dia pergi akan berhasil. Ya, ia seperti pohon yang tumbuh di tepi air. Bapak Ibu tahu pohon yang tumbuh di tepi air beda dengan pohon yang tumbuh di gunung ya, kurang air. Harus kita siram dulu baru dia naik. Kalau pohon yang tumbuh di tepi air, dia akan subur menghasilkan buah, Bapak Ibu. Sama juga dengan kita orang percaya. Kalau kita selalu kesukaan kita adalah membaca firman, maka kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, yang kuat, yang kokoh dalam menghadapi apapun. Ya. Nah, karena ketika Tuhan Yesus di padang gurun, Bapak Ibu, dia iblis mencoba Yesus 3 kali, Bapak Ibu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, ada tertulis, dan ada tertulis. Yesus melawan iblis bukan dengan kekuatan apapun, tapi dengan kekuatan firman. Karena apa, Bapak Ibu? Tidak ada kekuatan yang paling besar di dunia ini selain kekuatan firman. Bapak Ibu tahu alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan apa? Dengan teknologi tinggi? Dengan apa, Bapak Ibu? Dengan firman. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, Tuhan bilang, jadilah terang dari gelap, maka terjadilah siang dan malam. Ya. Hendaklah ada lautan dan juga ada daratan. Jadilah daratan dan lautan. Ya. Hendaklah ada burung-burung di udara, ada ikan-ikan di laut, semua jadi, Bapak Ibu ya. Semua Tuhan ciptakan, langit-langit, di langit ada bintang-bintang, ada bulan-bulan. Tuhan hanya berfirman dan semua itu jadi, Bapak Ibu. Bahkan menciptakan manusia dan alam semesta, Bapak Ibu. Dengan apa, Bapak Ibu? Dengan kekuatan firman. Sehingga firman Tuhan itu adalah pedang roh, kekuatan kita orang percaya, Bapak Ibu. Ketika ada firman dalam hati kita, iblis tidak akan ganggu kita. Iblis takut, iblis gawai, jangan saya ganggu. Firmannya full itu kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu, ya saya sebagai gembala nggak bisa memperbaiki kelakuan Bapak Ibu ya. Tapi firman Tuhan yang kita sampaikan itu yang akan memperbaiki dan mengubah hidup Bapak Ibu. Ya, adanya hidup kita tidak bisa lagi diurus karena sudah saking hancurnya, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu yang akan memperbaiki. Firman Tuhan itu yang merubah yang rusak menjadi lebih baik. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya. Kalau firman Bapak Ibu ada firman dalam hati kita, Bapak Ibu, kita bukan hanya kuat secara rohani, tapi firman Tuhan itu akan menegur kita, menuntun kita, mengubah kehidupan kita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, yang pertama adalah firman Tuhan. Ya. Itu adalah iman memperkuat imunitas rohani kita. Yang kedua adalah iman memperkuat imunitas. Itu contohnya begini, Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu punya anak sejak kecil kan disarankan oleh bidan atau dokter untuk imunisasi.
Ya. Tujuannya adalah supaya anak ini ketika dia besar, dia ada kekebalan tubuh ya. Kalau ada tidak gampang sakit. Jika ada datang virus, ada perubahan cuaca, dia tidak gampang sakit karena dia sudah imunisasi. Ya. Itu tujuan imunisasi adalah membuat tubuh kita menjadi kebal terhadap segala penyakit. Dan makanya kalau anak-anak yang sakit-sakitan, jangan-jangan orang tuanya lupa kasih imunisasi yang lengkap. Karena imunisasi itu kan beberapa kali, kalau tidak salah 4 kali. Mama Yanti nggak tahu berapa kali? 4 kali ya, benar ya. Jadi sampai lengkap. Jangan sampai bapak ibu imunisasi 2 kali ada bosan, nggak perlu itu. Akhirnya fatal bagi anak kita di kemudian hari. Makanya ada yang sudah lahirnya normal, nanti 5 tahun sudah jadi enggak normal lagi, ngomong enggak jelas, ada yang lumpuh, ada yang macam-macam karena imunisasinya kemungkinan tidak lengkap. Nah, jadi harus imunisasinya lengkap. Jadi ketika anak bapak ibu besar, dia enggak gampang sakit. Orang lain bisa sakit, ya boleh sakit sekali-sekali, tapi enggak gampang sakit daripada tidak imunisasi begitu. Kemarin kita juga ada virus corona kan, kita semua diarahkan supaya vaksin. Ya, vaksin itu agak sama juga dengan imunisasi ya. Artinya kita disuntik kekebalan tubuh. Oh, datang virus, kalau kena ya nggak terlalu parah ya. Ya kalau dibandingkan tidak ada vaksin, ya langsung kena, langsung bisa nyawa melayang begitu. Nah, dan sebagainya. Jadi imunisasi, vaksin itu artinya disuntik untuk memperkuat kekebalan tubuh kita. Nah, itu secara jasmani, tapi kekebalan rohani kita itu bukan imunisasi ya, tapi iman. Iman kita kepada Tuhan itu yang membuat kita bertahan menghadapi apapun, membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan kalau kita memiliki iman. Ya kita boleh kuat ya, tapi kalau ketahanan tubuh nggak kuat ya sama aja. Kita kuat sebentar langsung loyo lagi ya sama aja. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan ya, punya firman, dan terus kita juga memiliki iman yang kuat juga, ya imunitas rohani kita kuat, maka firman Tuhan mengatakan bahwa iman adalah perisai yang melindungi kita dari serangan api dari si jahat. Efesus 6 tadi ayat 16 dalam pembacaan kita mengatakan bahwa iman adalah perisai, tapi perisai ya. Perisai itu menyerang kita ya, dikatakan seperti panah api yang sangat berbahaya. Kalau orang panah kita secara fisik kita lihat, oh ada panah yang datang, kita menghindar. Tapi kalau secara rohani tidak ada yang melihat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dalam Tuhan, iman adalah apa itu iman ya? Mungkin saya jelaskan Bapak Ibu. Mungkin kita sering dengar firman Tuhan tentang iman. Mungkin Bapak Ibu mengatakan apa sih iman itu? Iman itu adalah dalam Ibrani 11 ayat 1, kalau Bapak Ibu baca di sana arti dari iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam Ibrani 11 ayat 1. Mungkin salah satu orang membacakan bagi kita supaya kita paham apa itu iman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, betul. Jadi iman adalah kita hidup oleh percaya kepada Tuhan meskipun kita nggak melihat Tuhan secara fisik. Tidak ada yang lihat Tuhan secara fisik ya. Namun kita yakin bahwa Tuhan itu hadir dan ada bersama dengan kita. Itu iman. Meskipun saat ini kita sedang menggumuli sesuatu, kita belum mendapatkan jawaban, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Itu adalah iman kita. Ya. Kita mengatakan bahwa iman itu mengalahkan dunia, ya. Ya. Zaman sekarang Bapak Ibu, kalau ada masalah, ada tantangan apa-apa, kadang-kadang orang imannya sudah goyah. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Yang pertama dia pergi percaya kepada iblis, cari dukun dulu, orang pintar dulu. Cari dukun. Yang kedua dia mempercayai orang lain, dia mulai mengandalkan manusia, mengandalkan yang lain-lain Bapak Ibu. Selain itu Tuhan ya. Jadi apapun ya, lembaga apapun, manusia apapun, orang-orang yang Bapak Ibu andalkan, semua itu tidak bisa menolong Bapak Ibu karena semua itu terbatas. Tapi hanya Tuhan yang tidak terbatas yang sanggup untuk menolong Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu kita harus menjadikan dia sebagai sumber dari iman kita kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman itu orang yang berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada
yang lain. Ya, banyak kita orang Kristen, dia ke dukun, dia ke Tuhan, jadi bingung dia. Tuhan bingung juga di atas ini mau kemana ini. Datang ke pendeta, doa saya juga ada masalah. Nanti ke dukun, doakan saya juga ada masalah. Jadi dualisme Bapak Ibu ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, jika kamu percaya kepada dukun, percaya ke dukun. Percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Jangan mendua hati. Karena Tuhan membenci orang yang mendua hati. Ya, pasti lebih baik Bapak Ibu datang ke dukun, enggak usah datang kepada Tuhan. Dukun aja sekalian Bapak Ibu. Nanti terima akibatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia mau supaya kita mengasihi Dia dan hanya berharap kepada Dia. Jadi kalau kita masih lari sini sana ya, berarti iman kita teguhan, iman kita belum teguh kepada Tuhan. Nah, itu artinya iman Bapak Ibu ya. Kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, itu yang akan menjadi kekuatan kita orang percaya Bapak Ibu. Kalau kita punya kepercayaan seperti itu, kita sama dengan orang yang sudah divaksin, yang imunisasi itu ya. Datang masalah, datang persoalan, kita nggak goyah, kita nggak pernah gampang putus asa ya. Nggak pernah gampang gila ya. Gampang bunuh diri ya. Gampang stres. Karena kita punya iman, apapun yang terjadi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Meskipun masalah saya besar, namun saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan pasti akan menolong saya. Itu orang-orang yang punya iman. Kalau orang yang nggak punya iman, nggak Bapak Ibu. Dengar, oh kamu sakit ini, mati sudah saya. Habis sudah saya, sudah nggak ada lagi yang bisa menolong saya. Ya habis sudah kita Bapak Ibu, sesuai dengan iman kita. Tapi orang yang punya iman nggak pernah putus asa. Oh kamu kayak nggak bisa disembuhkan, kamu pasti mati. Tapi orang yang punya iman berkata bahwa saya tidak akan mati karena hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Nah, itu luar biasa, itu ya. Orang-orang yang punya iman ini kuat. Kalau orang yang nggak punya iman, datang sedikit sudah sepi, jualan, kayaknya udah bangkrut saya. Kayaknya inilah nasib saya, sudah jadi orang sial, sudah susah saya. Tapi orang yang punya iman nggak seperti itu. Walaupun hari ini mungkin sepi, tapi kalau saya bekerja keras dan saya mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong saya. Jadi kalau kita punya iman seperti itu, maka Tuhan bilang, wah ini anak saya nih, luar biasa imannya, saya akan turun dan menolong dia begitu. Ya. Jadi orang yang punya iman itu orang-orang yang optimis, bukan orang-orang yang pesimis. Kalau orang pesimis itu orang nggak punya iman dia. Ada apa-apa langsung putus asa, langsung down, langsung stres. Itu karena apa? Ya imunitasnya nggak ada, kayak orang nggak vaksin itu ya. Datang virus langsung kena kita mati. Jadi, kalau orang yang punya iman, ya dia datang virus dia ada kekebalan tuh, ya. Anak yang nggak imunisasi, baru datang hujan satu kali langsung sudah demam, sakit, masuk rumah sakit. Karena tidak kuat, karena memang tubuhnya nggak ada imunitas. Tapi kalau imunisasinya lengkap, makanannya bergizi, biar perubahan cuaca dia lebih tahan untuk menghadapi cuaca apapun ya, dia tetap sehat, tetap kuat karena punya imunitas. Nah, demikian juga dengan orang percaya Bapak Ibu ya. Kalau kita menjadi orang Kristen yang selalu punya iman yang teguh, iman yang luar biasa Bapak Ibu, kita tidak akan pernah lemah Bapak Ibu. Selalu ada kekuatan Tuhan yang membuat kita tetap kuat. Jadi iman adalah hal yang membuat kita kebal terhadap kekhawatiran hidup ya. Jadi untuk kebal terhadap kekhawatiran hidup, terhadap masalah hidup ini ya iman ya. Itu. Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan, ya saya kembalikan kepada Bapak Ibu lagi. Saya ini sudah percaya sejauh mana ya? Apakah saya masih meragukan kuasa Tuhan, atau saya masih menduakan Tuhan, atau saya tidak percaya akan kuasa Tuhan? Tapi kalau Bapak Ibu mulai memperbaiki iman Bapak Ibu, mulai mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya di situ Bapak Ibu akan melihat bagaimana Bapak Ibu menjadi kuat menghadapi apapun Bapak Ibu. Ya, nah, itu yang kedua ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bertanya ya, kalau kita dapat iman itu dari mana ya? Kita mengatakan Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman dengan firman ini dia selalu berhubungan, nggak bisa lepas ya. Kita dengar firman, kita baca firman, akan timbul iman. Dan iman itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Roma 10 ayat 17 ya, salah seorang membacakan bagi kita. Jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan iman, nggak bisa beli di toko, Bapak Ibu. Nggak ada orang jual iman di toko handphone. Beli iman dulu, nggak ada, Bapak Ibu. Iman kita dapatkan ketika kita membaca firman. Jadi dua ini berhubungan ya, firman Tuhan dan iman. Kalau Bapak Ibu malas baca firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, ya bagaimana akan ada iman, Bapak Ibu ya? Yang nggak bisa. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan dengan teratur, melakukan firman Tuhan, maka iman itu akan muncul, Bapak Ibu ya. Itu. Ketika firman dan iman itu ada dalam diri kita, Bu, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak gampang loyo. Kita akan menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, karena kita punya makanan rohani yang bergizi, yaitu firman Tuhan, dan kita punya imunitas yang kuat, yaitu memiliki iman di dalam hati kita. Ya. Oke, yang terakhir, yang ketiga adalah T ya. Nah, tadi V itu firman Tuhan, imunitas, dan T adalah tekun berdoa dan beribadah. Jadi berdoa. Jadi doa itu adalah kekuatan orang percaya. Ya. Doa juga dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nggak baca firman, sudah malas berdoa, ya sudah selesai sudah, Bapak Ibu. Mungkin badan kita besar berotot, fisiknya kuat, tapi kerohaniannya keropos, Bapak Ibu. Nggak ada kekuatannya. Ya. Itu karena kita tidak berdoa ya kepada Tuhan. Ya, Efesus 6 ayat 18 sampai 20 dikatakan bahwa, oke, salah satu orang membacakannya dulu. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia ini. Itu ya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa harus berdoa, karena ketika kita berdoa kita mendapatkan kuasa, ya, mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Contohnya Bapak Ibu punya handphone, kalau Bapak Ibu pakai terus tidak ada dicas-cas, apa yang terjadi? Handphonenya mati hidup, bunyi-bunyi. Itu sudah mau tewas dia itu. Harus dicas, jangan dipakai dulu, dicas dulu. Nanti sudah full lah, kita pakai lagi nyaman. Oh, dia sudah 15%, mati hidup dia. Sudah menyala mati, itu bahaya tuh. Kita pun juga Bapak Ibu, kalau kerohanian sudah mati hidup, merah hijau, ya itu tanda-tanda mau tewas dia tuh. Ya. Harus berdoa itu. Ada satu contoh dalam Alkitab, ketika Yesus ada di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berdoa, mereka, iya, nanti kami berdoa katanya. Tapi ternyata ketika Yesus berdoa, Yesus mendatangi mereka sedang tidur ngorok. Disuruh berdoa malahan tidur. Yesus bilang, bangun, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Oh iya, berdoa ya. Yesus 2 kali lagi berdoa. Yesus datang lagi, tidur lagi. Itulah manusia. Berdoalah, bangun. Yesus kasih bangun mereka. Daging itu lemah, roh itu penurut, tapi daging yang itu lemah. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Petrus bilang, oh iya Tuhan, nanti kita berdoa katanya. Nanti kita bantu lah. Ketiga kali Yesus berdoa lagi. Yesus datang, tidur lagi. 3 kali mereka tertidur. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika tidak lama Yesus ditangkap, mereka langsung melarikan diri, Bapak Ibu. Ada yang menyangkal Yesus, ada yang menjual Yesus, ada yang ketakutan melarikan diri, dan mereka tercadar berai. Karena apa? Mereka tidak berjaga-jaga di dalam doa. Kita orang Kristen juga gitu ya. Berdoa, kita tertidur secara rohani, nggak mau berdoa. Jadi, ya, doa ini juga tantangan juga Bapak Ibu ya. Karena kalau iblis kasih kita, kalau kita mau berdoa, iblis langsung kasih ngantuk. Doanya malam, ambilnya pagi hari. Ada nggak begitu ya? Seringnya? Enggak. Berdoanya Tuhan, langsung ketiduran dia. Pagi hari, sudah pagi. Amin dia.
Kalau lagi nonton YouTube, nonton film, Facebook, wah nggak menyala terus mata itu, nggak akan berkedip, Bapak Ibu. Pas berdoa 5 menit, langsung tidur, aminnya pagi hari. Kalau kita model begini, iblis bilang wah. Kalau itu semua ada strategi iblis, Bapak Ibu ya. Ini fakta ya, Bapak Ibu ya. Kalau makanya banyak orang bilang kalau kurang tidur, susah tidur, berdoa aja langsung atau baca Alkitab langsung tidur katanya. Itu obat tidur yang paling ampuh katanya. Karena memang kebiasaannya begitu, Bapak Ibu. Nah, itu bukan karena kebetulan ya, iblis bekerja, roh jahat itu bekerja untuk semua itu ya. Yang mengganggu kita supaya kita ngantuk, kita lemah, kita bosan, kita tidak berdoa. Karena ketika kita tidak berdoa, ya jadi lebih gampang untuk menjatuhkan kita. Karena kita tidak ada kekuatan, karena kita tidak berdoa. Jadi untuk kuat menghadapi hidup ini ada satu istilah bilang, orang yang kuat menghadapi hidup ini adalah orang yang selalu berlutut di kaki Tuhan. Dia akan tetap berdiri meskipun ribuan orang jatuh. Dia tetap berdiri. Karena apa? Orang-orang yang selalu berlutut di kaki Tuhan itu lebih kuat daripada orang-orang yang tidak pernah berlutut di kaki Tuhan di dalam doa. Jadi orang yang suka berdoa itu, Bapak Ibu ya, apa masalah apapun dia tidak pernah goyah dan rubuh. Dia tetap berdiri meskipun ribuan orang sudah menyerah dan sudah jatuh semua. Dia tetap pakai handphone itu ya. Dia telepon, ada sinyalnya nyambung. Halo, kita komunikasi dengan Tuhan. Orang yang berdoa pikiran tempat lain sama aja tidak ada sinyal. Telepon. Nomor yang Anda sibuk, enggak ada jawaban. Dia bilang, oh, ada satu jemaat yang agak kolot di Bali dulu. Dia telepon saya, tapi dia tidak tahu nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Wah, di hari Minggu dia bilang, kemarin saya telepon Bapak Pendeta berapa kali itu. Bapak Pendeta kayaknya lagi sibuk itu. Orang ngomong dari sana itu lagi sibuk katanya. Sibuk terus katanya. Padahal memang sudah di Telkomsel memang sudah setting seperti itu. Karena dia orang agak kampung sedikit, dia bilang. Saya telepon sibuk terus. Saya pikir setengah jam lagi mungkin sudah habis kerja, mungkin saya bisa telepon. Sibuk terus Bapak Pendeta. Makanya saya nggak bisa hubungi kemarin karena tidak nyambung katanya. Seperti itu. Atau nomor Anda di luar jangkauan. Nah seperti itu. Itu yang orang berdoa pikirannya tempat lain itu kayak gitu. Mau telepon orang nomor di luar jangkauan yang nggak bisa komunikasi. Tapi kalau kita nyambung dengan Tuhan, hati kita terpaut kepada Tuhan. Halo, langsung nyambung Bapak Ibu. Itu maksudnya doa. Dimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, kagetnya sudah 2 jam. Wah luar biasa. Ya, kita nggak terasa. Gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan, ini akan ketakutan mendengar doa kita. Kalau kita berdoa hanya asal-asalan, ya tidak ada kekuatannya Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir adalah ibadah ya. Selain berdoa adalah ibadah. Ya salah satunya seperti kita pada saat ini. Ya mengapa kita harus beribadah? Karena dengan kita beribadah kita bersekutu dengan orang percaya yang lain. Ya seperti ini ya, kita berkumpul ya. Ya. Kalau kita, saya nggak usah ibadah, nanti saya nonton khotbah di YouTube aja. Sudah ini nggak usah ibadah, gabung bikin capek aja ke gereja. Nonton aja di YouTube sama aja khotbah juga. Ada orang Kristen yang berpikir demikian. Padahal ibadah itu bukan hanya. Nah, kalau Bapak Ibu, biasanya dulu kalau kita menyeberang sungai itu, biasanya kalau satu-satu, kayaknya kita nggak bisa lewat. Biasanya kita akalin ya, saling pegang tangan ya, dari sini sampai sana saling pegang tangan baru kita bisa lewat. Walaupun arus itu deras sekali, kita masih bisa kuat karena ada saling bergandengan tangan. Kalau kita sendiri langsung sama arus langsung hanyut kita. Tapi kalau kita sama-sama bergandengan tangan, ada orang yang menopang kita, maka kita akan menjadi kuat. Makanya tadi lagu bilang bergandengan tangan, artinya kita bersatu ya untuk bersama-sama menjadi keluarga di dalam Allah. Dalam hidup kita ibu-ibu, kita nggak bisa sendiri, kita membutuhkan orang lain. Itu dalam ibadah kita kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu, ada 3 hal ini ya. Firman,
iman dan tekun berdoa dan beribadah. Oke, sekali lagi. Firman, terus iman, terus dan beribadah. Oke. Kalau Bapak Iren kemana-mana dia ingat karena motornya Supra Fit. Jadi dia fit. Kalau jualan ada cobaan, ada di motor Fit. Firman Tuhan, iman dan tekun berdoa. Kalau yang belum punya Fit, tulis aja di stiker, tempel aja di mobil-mobil Fit. Ada juga aqua gelasnya itu namanya Fit juga. Aqua Fit ya. Firman Tuhan, iman dan tekun berdoa dan beribadah. Ya, kita singkat dengan Fit. Fit juga memiliki artinya kita punya tubuh fit. Artinya kita punya tubuh itu sehat dan kuat. Ya. Makanya orang sering bertanya, saya kurang fit hari ini. Saya kurang sehat hari ini, kurang enak badan hari ini, namanya kurang fit. Kalau Bapak Ibu dengar banyak istilahnya. Kalau kita kuat dan tubuh kita fit, luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu kuat seperti itu. Ya, jadi bagaimana supaya kita fit dan kuat Bapak Ibu secara rohani? Itu firman Tuhan, Alkitab, kita baca firman Tuhan, terus kita punya iman yang teguh dalam Tuhan. Yang terakhir kita adanya kita tekun berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu pegang 3 ini fit ini Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang kuat menghadapi apapun yang kita alami di bumi ini Bapak Ibu. Oke, demikian.